Nggak bisa dipungkiri ya bahwa skenario adalah hal terpenting dalam sebuah produksi program drama. Drama di sini bisa berarti luas, bisa FTV, sinetron, atau bahkan sitkom sekalipun kita sebut drama aja gitu, program drama, karena tak akan ada proses syuting kalau tak ada skenario. Jadi tak akan ada tayangan yang bisa kita tonton kalau nggak ada skenario. Skenario itu bukan cuman guide untuk pemain ini, aktor atau aktris, guide untuk pemain membaca setiap adegan dan dialog, tapi juga guide untuk tim produksi, yaitu tim sutradara untuk mengarahkan aktor dan aktrisnya, guide untuk kru, director of fotografi yang mengatur tata cahaya dan tata kamera, guide untuk wardrobe, make up, departemen art atau properti dan lain sebagainya. Misal dalam skenario ada adegan orang dipukul pakai balok, jadi itu udah tugasnya make up artist untuk membuat muka atau mata seorang aktornya jadi kayak bonyok gitu ya. Dan itu tugas properti untuk menyiapkan balok untuk memukul, dan barang-barang yang mendukung di set atau backgroundnya juga itu tugasnya properti di dalam kejadian dalam satu scene itu gitu. Dan itu udah tugasnya aktor dan aktris untuk mengetahui kenapa dia dipukul, apa alasannya, dialog apa yang dia harus ucapkan sebelum dipukul atau setelah dipukul, sebelum memukul dan setelah memukul. Itu adalah guide untuk si aktor dan aktrisnya. Dan juga tugas director jelas untuk mengarahkan tiap detil adegan dan dialog di skenario menjadi lebih menarik secara visual dalam tata kamera yang dibantu oleh DOP atau Director of Photography tadi ya. Jadi mustahil semua tim bisa bekerja alias syuting, bekerja di sini artinya syuting, kalau tak ada skenario. Jadi sebenarnya sekali lagi banyak buku how to membuat skenario ya, tapi apa yang saya bicarakan di sini adalah mengambil sudut pandang pribadi berdasarkan pengalaman menulis skenario saya selama bertahun-tahun. Mungkin masih ada orang penulis skenario senior yang lebih berpengalaman, mungkin lebih pintar, lebih cerdas, lebih jago, lebih hebat, tapi apa yang saya share ini berdasarkan pengalaman pribadi, jadi tidak bisa disamakan dengan pengalaman penulis skenario senior yang lainnya. Jadi mohon maklum aja apabila nantinya ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian informasi, karena saya membuat ini dengan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas saya sendiri gitu ya. Jadi mungkin nanti insya Allah kita akan mengundang beberapa teman penulis skenario lain yang mau diajak jadi bintang tamu di channel ini ya, mudah-mudahan aja ya. Dan kita mulai. Inilah dia bagian-bagian yang ada di dalam skenario. Akulah pengamen cinta yang mengamen mencari cinta. Jika ku petik gitar, mungkinkah hati bukan tergetar. Yang pertama adalah cover. Cover ini tentunya berisi judul program, nama penulis, produser, eksekutif produser, nama supervisi naskah, tanggal draft, tim kreatif, dan sutradara. Tapi umumnya skenario hanya dituliskan judul, penulis, sutradara, dan produser aja sih biasanya. Itu tergantung PH masing-masing. PH itu production house atau rumah produksi. Cover biasanya dibikin oleh supervisi naskahnya. Jadi supervisi naskah itu bisa tim kreatif atau script editor yang ada di TV atau rumah produksi yang bersangkutan. Nah, terus ada juga biasanya dibuat skenario cover itu di dalam covernya itu ada beberapa kali draft hingga final. Misalnya skenario draft 1, skenario draft 2, skenario draft 3, dan selanjutnya sampai final draft. Baru setelah final draft itu udah di produser, semuanya udah sepakat, baru dieksekusi di lapangan. Lapangan itu artinya lokasi syuting ya. Oke, terus ketika misalnya draft 1 dibuat penulis skenario tapi masih ada revisi dan masukan dari tim kreatif atau produser atau bahkan sutradara belum sesuai, maka penulis harus merevisinya menjadi draft 2. Kalau draft 2 belum oke, menurut produsernya belum, ya udah mungkin bisa jadi harus direvisi lagi sampai draft 3, draft 4, dan seterusnya sampai final draft.
Tapi biasanya kalau draftnya sampai belasan itu, misalnya draft 11, draft 19 itu sih biasanya ada di film. Kalau FTV itu jarang sampai draftnya banyak gitu, sampai final itu biasanya nggak lebih dari draft 5. Jadi kalau misalnya skenario udah berdraft sampai draft 5, draft 6, draft 7, itu ada yang salah kayaknya di dalam sistem kepenulisan, atau bahkan mungkin antara penulis, produser, sutradara, tim kreatif itu mungkin ada yang masih belum satu frekuensi. Jadi final draft itu adalah ketika semua orang dalam satu tim praproduksi itu udah menyatu, udah satu frekuensi, dan semuanya udah sepakat, semuanya puas gitu untuk siap akhirnya dieksekusi menjadi proses syuting. Tapi rata-rata skenario FTV yang kejar tayang atau sinetron yang kejar tayang biasanya cuma sampai draft 1 langsung oke dan dieksekusi sih. Jadi itu yang pertama, itu ada cover ya kalau di dalam skenario. Ini skenario secara teknisnya itu yang pertama ada cover. Yang kedua premis. Premis ini biasanya ditulis di sebelum skenario sih, sebelum skenario, bahkan sebelum sinopsis. Jadi premis itu adalah ide awal yang akan menjadi guide untuk kita membuat skenario. Jadi sebelum membuat judul dan sinopsis, biasanya sebelum jadi skenario harus ada premisnya dulu. Umumnya premis nggak ditulis dalam skenario karena merupakan ide atau rancangan awalnya. Misalnya premisnya zero to hero, seorang yang dari nol jadi pahlawan gitu, itu bisa ditemuin di film-film superhero semacam Spider-Man gitu ya. Terus kalau misalnya suka nonton Pintu Berkah di Indosiar tuh ada misalnya ada judul Anak Tukang Cireng Berhasil Keliling Eropa. Nah itu salah satu premis zero to hero gitu. Jadi kayak dituliskan premisnya itu adalah tentang seorang anak tukang cireng yang ingin mengejar impiannya berkeliling Eropa, namun banyak halangan dan rintangan yang membuatnya sulit mencapai impiannya. Akankah dia berhasil pergi ke Eropa? Nah itu semacam premis ya. Jadi premis itu udah mencakup apa sih yang mau kita tulis dari awal sampai akhir, sehingga nantinya akan dibikin jadi skenario. Tapi sebelum jadi skenario masih ada beberapa tahap lagi ya. Setelah premis itu, setelah premisnya oke, di-approve, lalu akan dibuatkan sinopsis. Jadi ketika kita membaca satu skenario utuh, maka itu adalah bentuk premis yang sudah dikembangkan hingga detail terkecilnya. Tapi sebelum itu, sebelum ke skenario, dari premis, maka selanjutnya adalah yang nomor 3, sinopsis. Oke, 3 sinopsis ya. Sinopsis itu merupakan pengembangan dari premis yang sudah dibuat dengan lebih detail. Berapa halaman isi sinopsis itu? Sinopsis itu umumnya antara 1 sampai 5 halaman ya untuk FTV. Tapi kalau udah kejar tayang sinetron biasanya bahkan malah kurang dari 1 halaman. Sama halnya seperti premis, sinopsis itu jarang ditulis di dalam skenario. Tapi ada juga beberapa PH yang tetap menuliskan sinopsis di skenario. Sinopsis itu isinya ya tentu saja judul dan premis yang tadi kita udah bikin. Biasanya ditulis di bawah judul tuh. Di bawah judul sinopsis ada premisnya gitu. Atau premisnya nggak ditulis juga nggak apa-apa. Nah itu sinopsis itu isinya judul, premis, terus di bawahnya lagi ada nama penulis. Kemudian di bawahnya adalah kerangka ceritanya dari awal sampai akhir, dari nama-nama tokoh, karakteristik, alur cerita global dari awal sampai akhir. Itu yang ketiga, sinopsis. Yang keempat, scene. Sebenarnya ini udah pasti ada di dalam skenario. Jadi skenario itu terdiri dari rangkaian scene-scene yang saling berhubungan. Apa sih itu scene? Sekali lagi banyak definisi yang ada di buku dan internet tentang scene. Ya bisa dicari-cari, searching. Tapi intinya adalah, kalau saya boleh rangkum dari apa yang udah saya baca, saya tonton, saya pelajari dan saya mengalami, buat saya adalah scene itu adalah tokoh-tokoh karakter yang melakukan suatu adegan dan dialog yang dideskripsikan, dinarasikan di dalam satu tempat dalam satu waktu.
Jadi tokoh karakter melakukan suatu adegan dalam satu tempat dalam satu waktu. Misalnya nih, saya lagi di mobil bikin podcast, berarti ini adalah satu scene yang isinya tempatnya di mobil, berarti interior mobil, dan waktunya pagi hari. Bisa ditulis pagi atau ditulis day. Jadi kalau keterangan waktu itu cuman ada day dan night, tapi ada juga yang menulisnya pagi, siang, sore, malam. Itu nanti kita akan lihat, perlihatkan contohnya ya nanti. Jadi format dan elemen-elemen dalam sebuah scene itu ada yang namanya head scene. Dalam head scene itu ada yang namanya nomor scene, kemudian keterangan tempat, interior atau eksterior, lalu keterangan waktu yang tadi dibilang day atau night, terus cast itu karakternya, tokoh-tokohnya, act itu kayak deskripsi pengantar sebelum dialog, terus cast dialog itu ya sama aja sih, pemain atau aktor yang berdialog gitu. Kemudian ada transisi. Nah, transisi ini semacam penyambung dari scene satu ke scene yang lainnya. Jadi kalau dalam sebuah kalimat, transisi itu ibaratnya kayak kata sambung. Kalau dalam kata sambung kan kita mengenal ada kata tapi, sedangkan, padahal, dan, meskipun, walaupun, namun. Nah, kalau dalam transisi skenario istilah-istilahnya adalah katu, dissolve to, interkatu, paralel katu, dan lain-lain. Ya silahkan aja searching nanti, gampang kok mencari istilah-istilah itu. Tapi kebanyakan sih yang dipakai cuman katu aja gitu, katu sama intercut. Itu perlu juga paham soal transisi. Nah, yang jelas transisi itu adalah penanda sebuah scene akan berpindah ke scene lainnya. Jadi dalam satu skenario itu skenario itu adalah kumpulan dari banyak scene gitu. Intinya itu. Jadi kalau nggak paham scene mustahil bisa bikin skenario. Jadi sebelum jadi skenario yang sudah lengkap dengan dialog, detail properti, keterangan tempat dan waktu, itulah kumpulan scene gitu. Nanti saya perlihatkan ininya ya, contohnya. Jadi misalnya ada dua sejoli di taman nih, sebut saja namanya Ica sama Irul. Misalnya seorang pria sedang menyatakan cinta ke perempuan memakai bunga. Jadi bentuk scene-nya kayak gini. Satu, nomor scene, interior, eksterior. Anggap aja karena di taman berarti nomor scene, eksterior taman, kemudian tanda strip itu, terus keterangan waktunya siang. Di bawah head scene itu ada case-nya Ica dan Irul misalnya. Nah, bentuk skenario di dalam bentuk scene-nya adalah ini act atau deskripsinya atau narasinya. Ica sedang duduk di bangku taman, terlihat gelisah menunggu seseorang. Lalu ke bawahnya ada si Icanya yang ngomong, mana sih Irul? Kebiasaan banget deh ngaret. Itu namanya dialog. Walaupun secara kita tahu kalau orang ngomong sendiri namanya monolog ya, tapi itu kita sebut saja dialog. Kemudian selanjutnya ada lagi keterangan lagi, act-nya lagi, adegannya ya. Deskripsi itu berupa adegan gitu. Adegan itu kalau di skenario berupa deskripsi, ya gitulah, dibolak-balik. Jadi begitu di bawahnya si Ica setelah ngomong sambil celingukan sambil apa, tanpa disadari Ica, Irul muncul mengendap-endap di belakang Ica, kemudian menutupi matanya. Ica merontak kecal suruh lepasin. Irul lepasin tangannya, dan ketika Ica membuka mata, dia terkejut karena Irul sudah berlutut dan mengambil sebuah kotak cincin lalu menyodorkannya ke Ica. Terus di bawahnya lagi ada dialog Irul. Jadi case-nya ditulis Irul. Di bawahnya lagi dialognya si Irul ke Ica, would you marry me? Di bawahnya lagi balik lagi ke si Ica yang speechless, terdiam,
terdiam sesaat sampai akhirnya dia mengangguk sambil berkaca-kaca karena terharu. Di scene itu, ketika scene itu udah habis, maka selanjutnya adalah transisi. Transisi itu yang tadi dijelasin katu. Misalnya setelah adegan ini, katunya adalah ke adegan lain, misalnya Irul dan Ica ke penghulu, atau setelah itu Irul dan Ica jalan-jalan, berarti katu ke next scene-nya. Next scene-nya misalnya di cafe. Di cafe mereka lagi makan, berarti next scene-nya interior cafe. Waktunya misalnya kalau masih pagi ya pagi, atau kalau misalnya waktunya udah berpindah ke malam hari jadi malam atau night. Itu dia contoh scene ya. Selanjutnya ada plotline atau treatment. Kalau di novel, karena saya juga menulis novel sebelum jadi penulis skenario, plotline itu kayak outline, jadi bisa disamain juga dengan treatment. Plotline atau treatment ini bentuk pengembangan dari sinopsis. Jadi kita tadi mengenal premis, pengembangan dari premis menjadi sinopsis, pengembangan dari sinopsis menjadi plotline atau treatment. Tapi ini jarang ya, tapi kita bahas dulu aja sedikit aja, karena jarang saya pakai, tapi kita bahas sedikit buat biar tahu aja. Jadi misalnya kalau sinopsis secara global itu menjelaskan alur cerita dari awal sampai akhir, namun nggak begitu detail. Nah, maka di si plotline ini lebih terperinci dan didetilin lagi sebelum dijadikan scene plot. Jadi nyaris kayak bikin mirip kayak bikin cerpen sih kalau treatment itu ya, kurang lebih begitu pengendaliannya, kayak bikin cerpen dari awal sampai akhir. Tapi setelah treatment atau plotline udah dibuat dan di-approve oleh produser atau supervisi naskahnya, maka bisa berlanjut ke scene plot. Nah, nyaris semua program yang saya kerjakan itu biasanya hanya melalui 3 tahap: sinopsis, scene plot, lalu skenario. Dan plotline atau treatment ini karena ditulisnya sebelum skenario, tapi merupakan gambaran besar alur sebagai guide untuk membuat scene plot atau skenario gitu. Jadi plotline atau treatment ini nggak ada di dalam skenario, tapi guide untuk membuat skenario atau guide untuk membuat scene plot. Nah itu apa itu scene plot? Ini kita lanjut nomor 6, scene plot. Tadi kita plotline atau treatment ada di nomor 5. Selanjutnya scene plot. Kita tadi udah membahas scene. Pentingnya membahas scene itu biar tahu apa itu scene plot juga, dan biar tahu apa itu skenario. Scene plot itu nyaris sama dengan skenario, tapi lebih detail dari treatment, lebih detail dari sinopsis. Di dalam scene plot itu udah ada nomor scene, head scene. Ya, nomor scene itu termasuknya head scene, dan sama-sama memperlihatkan alur cerita dari awal sampai akhir. Bedanya scene plot belum dibuat format dialognya tuh belum ada. Jadi tiap scene-nya hanya diberikan keterangan pengadeganan yang nantinya akan dijabarkan lebih jelas lagi di skenario. Jadi ringkasnya scene plot adalah kumpulan scene, kumpulan scene berisi alur cerita dari awal sampai akhir, berisi gambaran besar per scene, dan skenario itu udah dilengkapi dengan dialog-dialog tokoh dan pengembangan tiap scene-nya dari scene plot. Misalnya nih scene plot, kita bikin 5 scene ya, ini cuman contoh aja. Scene plotnya adalah balik lagi ke yang tadi, Ica nembak Irul. Dalam tayangan itu misalnya untuk web series cuman ada 5 scene ya. Intinya adalah Irul, dan premisnya adalah seseorang menyatakan cinta sampai dia diterima. Scene pertama, Ica dan Irul bertemu di mall. Ini scene plot ya, contoh scene plot. Scene pertama, Ica dan Irul bertemu di mall, mereka bertabrakan, kemudian berkenalan, terus mereka saling mengenali. Ternyata mereka itu satu SMA. Jadi mereka itu teman SMA. Jadi
di scene plot ini nggak diomongin dialog si Ica apa, si Irul apa, tapi udah dikasih keterangan itu. Scene 2 nya Ica nganter Irul nganter Ica pulang. Jadi Irul nganter Ica pulang ke rumah. Itu scene 2. Berarti scene-nya ada di dalam interior rumah atau eksterior teras rumah, dan Irul pamitan ke Ica. Scene 3 nya next day. Scene 3 nya misalnya Ica lagi di kamar, berarti interior kamar night, kebayang-bayang sama Irul yang tadi dia temuin gitu. Udah lama banget mereka nggak ketemu dan akhirnya ketemu lagi. Ica pun merasa jatuh cinta. Ini belum ada dialog nih, belum ada dialog Ica ngomong apa, belum ada dialog Irul ngomong apa, tapi cuman menjelaskan. Jadi kayak semacam mungkin kalimat tidak langsung atau ya cuman sekedar deskripsi aja, belum ada dialog. Terus yang keempat, scene 4 nya Ica dan Irul bertemu di taman. Itu scene yang tadi udah dicontohin ya. Ica dan Irul bertemu di taman. Irul membawa kotak cincin dan melamarnya untuk menikah. Ini karena contoh, jadi jangan diprotes tiba-tiba orang kenalan ketemu langsung ngelamar besoknya. Itu kan agak-agak nggak mungkin kalau di real life-nya ya. Terus yang terakhir, katu lagi ke scene selanjutnya, Ica dan Irul melangsungkan pernikahan. Nah itu contoh 5 scene. Cuman sekedar contoh karena biasanya satu skenario itu dalam durasi tertentu gitu. Jadi kalau durasinya FTV-nya 1 jam, scene plotnya, jumlah scene-nya itu sekitar 40 sampai 60 atau 40 sampai 50. Kalau 60 kayaknya agak ya tergantung juga sih. Jadi sebenarnya sangat relatif, tergantung dari permintaan produser atau supervisi naskah di PH yang bersangkutan gitu. Kalau misalnya durasi 90 menit kayak yang misalnya FTV di SCTV atau Indosiar, itu biasanya 60 sampai 75 scene. Bahkan saya juga pernah sih nulis durasi 1 jam itu 30 scene jadi 1 jam pernah, 40 scene jadi 1 jam pernah, terus 60 scene 1,5 jam pernah juga. Dan itu nanti kita bahas lain kali karena itu sangat banyak faktor yang membuat jumlah halaman di skenario atau jumlah scene di skenario berpengaruh ke durasi tayang. Durasi tayang itu nanti juga ada yang namanya body program, ada namanya com break atau iklan dan segala macam. Itu terlalu banyak faktor. Nanti kita akan kupas sedikit demi sedikit, akan banyak hal yang saya share tentang itu. Oke, itu dia tadi nomor 6 nya scene plot ya. Yang ketujuh ini saya jadikan yang terakhir aja. Ada yang namanya teaser atau opening. Jadi sebelum scene 1 biasanya ada teaser. Ini biasanya ada di teaser atau opening scene ini sebelum sebuah tayangan dimulai, dan biasanya teaser ini paling sering dipakai di film atau di sitcom. Kalau FTV atau sinetron yang bersambung sangat jarang memakai teaser. Opening teaser itu biasanya ditulis dengan nomor scene-nya tuh 00. Lalu di head scene-nya dikasih keterangan opening tease atau teaser. Di head scene-nya itu dikasih keterangan. Contoh paling banyak untuk paham apa itu teaser itu, tonton aja YouTube. Nah, misalnya dari YouTube-nya Deddy Corbuzier gitu, dia pasti mengambil teasernya itu dari cuplikan yang ada di dalam kontennya sendiri sebelum bumper masuk. Bumpernya itu kayak 14521 gitu. 145. Sorry bahasa Inggrisnya agak jelek.
5, 4, 3, 2, 1. Podcast Deddy Corbuzier masuk itu kan namanya bumper. Nah sebelum bumper itu Deddy pasti dia bikin teaser dulu. Teasernya itu ya cuplikan dari yang ada di dalam kontennya. Dan biasanya kalau misalnya teaser itu cuplikan adegan yang bikin penasaran sebelum bumper atau sebelum nama dan judul programnya. Termasuk ketika misalnya kalau nonton YouTube ini, saya pasti ada dialog dulu gitu, atau ada omongan dulu sebelum masuk ke bumper in-nya. Kalau misalnya kita nonton film horor misalnya, ketika pertama kali kita nonton tuh kan nggak langsung judulnya misalnya Kuntilanak Mandi Wajib misalnya ya. Nah sebelum ada judul Kuntilanak Mandi Wajib tuh pasti sebelumnya ada teasernya dulu tuh. Misalnya isi teasernya seorang perempuan lagi lari-lari, teriak-teriak minta tolong, terus dia jatuh, terus dia melihat ke arah kamera, terus ternyata si kuntilanaknya belum diperlihatkan, tapi itu sangat menarik perhatian dan sangat membuat penasaran, lah ada apa nih si cewek, kenapa nih dia tiba-tiba teriak gitu. Lalu baru masuk ke judul terus masuk ke adegan-adegan, mulai scene satunya itu baru dimulai di situ. Misalnya nih contoh teaser lagi ya, apa ya contoh teaser? Oh iya, ada film James Bond Skyfall. Itu awalnya pasti dimulai, film-film James Bond rata-rata karena genrenya action, rata-rata diawali dengan adegan-adegan aksi, tembak-tembakan, kejar-kejaran kayak gitu. Nah itu yang namanya teaser, biasanya cuplikan dari isi film di tengah scene, atau juga bisa bukan bagian dari konten atau tayangan keseluruhan, tapi biasanya mewakili genre atau mewakili premis tayangan tersebut. Kalau misalnya film horor ya teasernya pasti hal-hal yang menakutkan atau sesaat sebelum kemunculan si hantu muncul. Teasernya film James Bond otomatis yang tadi dibilang ya kejar-kejaran, aksi, tembak-tembakan gitu. Kayak yang Skyfall itu kan James Bond lari-lari, kejar-kejaran, tembak-tembakan, lalu James Bondnya ditembak jatuh ke laut seolah si James Bondnya mati. Setelah itu baru masuk ke opening atau bumpernya. Itu si bumpernya itu isinya ya soundtracknya, ya credit title tuh ada kan, opening title judulnya Skyfall, terus ada aktor aktrisnya, ada sutradaranya itu, baru masuk ke situ. Ada nih satu film yang ngehe banget, teasernya itu sampai kalau nggak salah 39 menit apa 40 menit sendiri gitu, antara 30 sampai 40 menit sendiri. Itu tuh ternyata selama kita nonton itu tuh nonton teaser belum masuk ke filmnya gitu, itu paling out of the box dan paling ngehe sih film itu. Judulnya One Cut of the Dead. Itu gue kira film horor, ternyata film apa ya, itu genrenya drama komedi gitu. Drama komedi kayaknya, benar-benar sangat bagus sih. One Cut of the Dead harus nonton, very high recommend. Terus kemudian ada juga closing teaser. Closing teaser itu sering ada di film-film yang bersequel ya. Jadi kayak film-filmnya misalnya Avengers itu kan dia filmnya ada lanjutannya gitu, misalnya dari Avengers 1 ke Avengers 2, atau misalnya dari Infinity Wars ke Spider-Man, dari Spider-Man kemana ke Iron Man misalnya, kayak gitu loh. Saya agak lupa sebenarnya. Nah jadi closing teaser itu kalau misalnya lagu ibaratnya kayak outro, jadi setelah nyanyi-nyanyi mau ending baru ada outronya gitu. Closing teaser itu biasanya setelah closing title. Jadi closing title kan ada tuh nama semua pemeran, figuran, sutradara, penulis, semua kru, semuanya ada di closing teaser ketika filmnya berakhir. Terus ada lagi satu scene nongol gitu. Nah itu biasanya itu namanya closing teaser.
Biasanya kalau yang bersequel closing teaser buat penyambung ya, buat penyambung ke film selanjutnya. Tapi kalau film itu sekali habis atau one off, closing teasernya biasanya dibuat sebagai open ending atau ending yang gantung. Kalau ending yang gantung, intinya selesai, filmnya udah selesai tapi kok kayak masih belum selesai gitu, padahal udah kelar filmnya, nggak bakal ada lagi sequelnya. Jadi itu open ending atau film yang gantung itu film paling ngeselin sih. Kayak misalnya film-film suspense atau horor gitu, ketika kita nonton dari awal sampai akhir si penjahat atau hantu atau monster udah mati nih, udah hilang, ujuk-ujuk di ending film ada adegan seolah-olah si penjahatnya tuh atau si hantunya atau si monsternya tuh ternyata masih ada gitu. Tapi ya udah, habis itu nggak bakal ada lagi sequel film selanjutnya, nggak ada lagi. Misalnya nih kayak si penjahat yang pembunuh berantai dibunuh misalnya, si pembunuh berantai ngebunuh tokoh-tokohnya, terus sampai akhirnya si tokoh yang terakhir akhirnya berhasil membunuh si penjahat, udah mati gitu, udah filmnya kelar selesai. Tiba-tiba ada closing teaser gitu, misalnya ujuk-ujuk di makam si pembunuh tiba-tiba muncul seret tangan gitu, tangannya si pembunuh seolah-olah dia masih hidup. Nah itu salah satu contoh closing teaser. Atau ada lagi yang misalnya kayak film-film suspense ya atau thriller tuh yang kayak apa tuh, I Know What You Did Last Summer apalah gitu, lupa lagi. Itu biasanya suka kan ada surat, misalnya surat berisi ancaman gitu. Surat berisi ancamannya dibikin buat teror, ngebunuh satu persatu orang, sampai akhirnya di endingnya kebuka ternyata si pembunuhnya ini, terus si pembunuhnya kalah sama si tokoh utama, habis gitu udah mati, terus udah kelar semuanya, udah closing title, udah filmnya habis, muncul satu scene ternyata ada surat ancaman lagi gitu. Nah itu salah satu contoh closing teaser. Itu film dengan closing teaser kayak gitu biasanya cuman ada di film-film suspense atau horror sih. Jadi sementara itu dulu 7 bagian dalam skenario ini enggak apa ya istilahnya, enggak mutlak gitu, enggak mutlak bahwa yang ada di dalam skenario ini seperti apa yang saya bilang barusan gitu. Enggak sih, ini cuman sekedar rangkuman dari apa yang saya tahu gitu. Jadi jangan dianggap ini, misalnya ketika kalian baca buku atau baca buku tentang skenario, atau ketika kalian ikut workshop penulisan gitu, kok kata cukup bagian-bagian skenario adanya ini doang gitu. Oh ya jangan disamakan ya, karena setiap penulis punya pengalamannya sendiri-sendiri gitu. Oke, jadi kesimpulannya, sebelum jadi satu skenario utuh itu intinya semua diawali dengan premis, sinopsis, scene plot, draft skenario sampai akhirnya final draft. Kalau mau lebih detail lagi, elemen-elemen dan format skenario yang benar, ada aplikasi namanya Final Draft, namanya benar-benar Final Draft. Itu di Word atau di Apple Store, atau di mungkin aplikasi di Google Play juga kayaknya sih ada, dan itu cukup mahal sih. Tapi kalau buat penulis skenario stripping atau penulis sinetron biasanya pakai Final Draft, dan itu udah bisa terformat khusus, jadi bisa menempatkan di mana act, di mana dialog, di mana head scene dan lain-lain. Itu udah otomatis gitu, udah gampang lah gitu. Nanti kita akan membahas selain tips-tips how to, terus membahas
cara bikin skenario, apa itu rating dan lain-lain. Kadang saya akan membuat semacam kayak FYI gitu, for your information, kayak apa itu rating, apa itu program prime time, terus bagaimana apa itu program besi. Pokoknya banyak hal yang saya tahu, yang cuman saya tahu, akan saya share.